Merdeka atau mati? Ya, secara mudahnya bahwa merdeka itulah adalah tujuan bagi setiap bangsa, bahkan setiap manusia. Makanya Islam mengajarkan kalau kamu melakukan kesalahan maka merdekakanlah budak. Melakukan kejelekan merdekakan budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Azana Santri Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya. Kita mengkaji, mensyiarkan, dan menebarkan kebaikan dengan dakwah yang menyejukkan. Kali ini saya bersama beliau Al-Ustadz Fauzi Ashari, SPDI MTHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang kemerdekaan. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam, saya ingin mengucapkan dirgahayu untuk Indonesia yang ke-76. Semoga senantiasa menjadi negeri yang barokah, diselamatkan dari segala bencana maupun bencana. Baik, berbicara seputar tentang kemerdekaan Ustadz, menurut panjenengan makna arti dari kata kemerdekaan itu seperti apa Ustadz? Ya, arti kemerdekaan itu sendiri adalah bagaimana kita menjadi orang yang bebas, orang yang betul-betul merdeka, tidak menjadi budak, tidak menjadi orang yang direndahkan atau dihina, karena pada hakikatnya kita ini adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan yang Maha Esa. Karena kemerdekaan ini sangat berarti bagi setiap bangsa, bahkan terutama di bangsa kita sendiri di Indonesia ini, bahwa kita sudah merdeka selama 76 tahun ya. Oleh karenanya kemerdekaan ini harus disyukuri. Kita mendapatkan rahmat kemerdekaan ini dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekarang menjadi orang yang bebas, yang merdeka, yang bisa beraktivitas apa saja. Insya Allah tidak ada larangan, aktivitas agama, aktivitas masyarakatan dan seterusnya. Sehingga betul-betul kita menjadi orang yang bebas, yang merdeka, karena itu memang harapan bagi setiap manusia, mempunyai kebebasan. Bebas dalam berpikir, bebas dalam berkarya, tentu dalam hal-hal yang positif. Oleh karenanya mengisi kemerdekaan ini sangat penting, karena korban dari para pahlawan yang begitu banyak, di mana mereka mengorbankan nyawa, bahkan dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan darahnya, sehingga pengorbanan yang luar biasa ini harus kita hargai dan kita hormati, dengan kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang baik. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama mengisi kemerdekaan itu. Pertama, dengan cinta tanah air. Cinta tanah air ini penting, karena kita lahir, hidup di tanah air Indonesia. Kita besar di Indonesia dan kita makan dengan berbagai makanan yang tumbuh di tanah air kita sendiri. Beras, jagung, sayur mayur, buah-buahan itu dari tanah air kita sendiri kita makan, sehingga kita menjadi besar berkat tanah air Indonesia ini. Minum pun dari air aqua, segala macam merek, semuanya dari tanah air Indonesia, dari pegunungan sini semuanya tanah air Indonesia. Sehingga kita harus mencintai tanah air Indonesia, karena ulama kita mengajarkan itu. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, juga kiai-kiai yang lain seperti Kiai Wahab Hasbullah, memberi semboyan kepada kita dengan ucapan yang sangat fundamental ketika itu, yaitu hubbul waton minal iman. Hubbul waton
yaitu cinta tanah air, karena cinta tanah air ini sebagian daripada iman. Karena tanda bersyukur itu kita mencintai tanah air kita. Nah, oleh karenanya dengan mencintai tanah air ini kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Dengan mencintai tanah air ini kita akan mempertahankan dan terus untuk memperjuangkan kemerdekaan ini terus ada pada bangsa kita ini. Karena tanah air itu penting. Kalau nggak punya tanah air bagaimana? Karena Syekh Abdullah bin Mubarak waliyun min auliyaillah, salah satu waliullah, beliau pernah mengatakan, man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakir. Artinya siapa yang tidak punya tanah air, tidak punya negara, maka dia tidak punya sejarah. Laisa lahu tarikh. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakir. Maka orang yang tidak punya sejarah, dia tidak punya kenangan, tidak punya memori dalam hidupnya. Nah, ini penting. Oleh karenanya membela dan mempertahankan tanah air ini hukumnya wajib seperti mempertahankan agama. Inilah yang diungkap dan diucapkan oleh para ulama kita, para pahlawan kita yang memerdekakan Republik Indonesia ini. Di mana sampai-sampai dulu ketika kita sudah memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, ternyata masih diserang lagi oleh Belanda dan tentara-tentara sekutu di Surabaya utamanya, yaitu pada bulan November. Sehingga muncullah fatwa ulama dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku ulama besar ketika itu dan pendiri dari Nahdlatul Ulama dengan fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad artinya apa? Membela, mempertahankan tanah air ini hukumnya wajib seperti mempertahankan agama Islam. Sehingga jihad ini kemudian disambut dengan gegap gempita, semua kemudian berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, tanah air yang kita cintai. Nah, ini penting karena Rasulullah SAW dulu ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, menjadi rasul, Rasulullah dihina, Rasulullah ditolak, bahkan didustakan kenabiannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah diam. Artinya Rasulullah santai aja, tidak mengucapkan satu kata apapun. Dalam sejarah Rasulullah kita tahu beliau lahir di Mekah, tanah airnya Mekah, kecilnya, remajanya sampai dewasanya di Mekah, sampai diangkat menjadi nabi, menjadi rasul juga di tanah air Mekah. Ketika ada serangan dari orang-orang kafir, ketika beliau diutus menjadi nabi, menjadi rasul itu, la tukadzibannahu falam yakul lahun nabi syai'ah. Ketika didustakan Rasulullah kenabiannya itu, Rasulullah diam, tidak berbicara apa-apa. Dan berikutnya wala tu'diyannahu falam yakul lahun nabi syai'ah. Ketika Rasulullah itu disakiti, didolimi, bahkan dilempari batu, dilempari kotoran, Rasulullah itu falam yakul lahun nabi syai'ah. Rasulullah tidak mengucapkan satu kata pun. Rasulullah diam, Rasulullah bersabar, bahkan memaafkan mereka yang menyakiti Rasulullah. Namun tatkala Rasulullah mau diusir, mau dikeluarkan dari kota Mekah, dari tanah airnya, wah, ini baru Rasulullah berdiri. Wala tukhrijannahu faqala an-nabi aw mukhrijiyahum. Tatkala Rasulullah menyampaikan, tatkala sahabat menyampaikan berita bahwa Rasulullah akan dikeluarkan, diusir dari tanah airnya, yaitu Mekah, maka Rasulullah mengatakan, "Oh mukhrijiyahum." Apa kata Rasulullah? Mereka akan mengusirku. Tunggu dulu. Karena apa? Karena ini tanah air. Inilah hubbul waton minal iman. Dari sejarah Rasul, dari sirah nabawiyah ini, ulama menyatakan bahwa hubbul waton minal iman. Karena Rasulullah sendiri tatkala disakiti, diam,
tatkala didustakan kenabiannya Rasulullah diam, tapi tatkala mau diusir, dikeluarkan dari tanah air, Rasulullah kemudian berdiri dan tidak diam. Nah, ini menandakan Rasulullah cinta tanah air. Maka untuk mengisi kemerdekaan, yang pertama cinta tanah air, yang kedua yaitu dengan rela berkorban. Maksudnya apa rela berkorban? Bahwa kita tatkala sudah mencintai tanah air ini, mari kita berkorban untuk memperjuangkan persatuan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita bermusuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pengorbanan, bahkan ulama sampai para sahabat Rasulullah sendiri juga berkorban dengan harta, dengan jiwa. Makanya ada perang ini, perang itu zaman Rasulullah. Para pahlawan kita juga perang untuk memerdekakan kemerdekaan ini, dengan Belanda, dengan Jepang, dengan tentara sekutu dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman sebenarnya adalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian mereka tidak ragu sama sekali setelah iman itu. Kemudian mereka berjihad, rela berkorban bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan diri mereka, fisabilillah, tentu ya di jalan Allah. Maka orang-orang inilah mereka humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar di sisi Allah. Bahkan dalam surah Al-Anfal itu juga dinyatakan ayat 74, wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka saling membantu, saling menolong, wa nasaru. Maka mereka lah orang-orang yang betul-betul beriman. Al-mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rezeki yang mulia, rizqun karim. Inilah orang-orang yang rela berkorban. Berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Contohnya dengan perayaan kemerdekaan di kampung, sumbangan, ayo kita sumbangan. Banyak sumbangan apa untuk selamatan kemerdekaan di kampung. Nah, tidak apa-apa dengan harta kita. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya uang, ya dengan tenaga kita, ya masang bendera, umbul-umbul, mempersiapkan kebersihan kampung dan seterusnya. Nanti rela berkorban. Karena cinta tanah air. Ini mengisi kemerdekaan itu berbagai macam. Dengan cinta, dengan rela berkorban. Juga yang ketiga, untuk mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik. Contohnya apa? Kita mensuri tauladani semangat kepahlawanan para pahlawan, semangat patriotisme orang-orang yang berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Dengan kita mensuri tauladani mereka, maka kita timbul semangat. Yang bekerja, maka semangat bekerja bagi para pekerja. Yang pelajar, semangat belajar bagi para pelajar. Nah, ini semangat inilah mereka sampai kadang malam tidak tidur, bergerilya, mempersiapkan persenjataan dan seterusnya. Taruhannya nyawa, merdeka atau mati. Nah, kita kan enggak merdeka atau makan sekarang ini. Enggak mati ya. Maka dengan mengisi kemerdekaan, ayo kita suri tauladani semangatnya para pahlawan, semangat kepahlawanan, semangat patriotisme, itu yang harus kita suri teladan. Dan juga dengan menghormati dan menghargai jasa para pahlawan dan tokoh-tokoh kemerdekaan, maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, suku,
perbedaan bahasa, perbedaan agama dan lain sebagainya. Karena memang kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati siapa saja, hidup dalam keadaan rukun, damai, aman, sentosa. Oleh karenanya mengisi kemerdekaan ini penting bagi kita, terutama anak muda ini. Mari semangatnya kita timbulkan, mengadakan acara yang positif, yang baik, yang manfaat, ya seperti ini, ya seperti mengadakan pelatihan untuk paskibra, untuk petugas-petugas bendera merah putih dan seterusnya, mengadakan lomba pidato, lomba puisi dan seterusnya. Itu manfaat, insya Allah. Saya kira itu untuk mengisi kemerdekaan. Banyak dari lembaran-lembaran sejarah Indonesia ini bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari santri dan para kiai. Menurut panjenengan, dari sekian lamanya hampir 4 abad Indonesia dijajah ini, peran sebagai santri sekarang, bagaimana cara kita sebagai santri sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Iya, baik. Memang pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita juga banyak dari para ulama. Banyak, ada Kiai Abbas Butet Jajor, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Mujib Ridwan dan seterusnya banyak sekali. Para ustadz, para guru dan juga santri ikut berperan. Makanya ada hari santri, karena memang santri juga berperan untuk mempersiapkan persenjataan. Santri ikut membuat senjata meskipun itu hanya bambu runcing, disiapkan. Makanan juga, karena perang itu kan dulu berhari-hari, tidak cukup sehari, butuh makan, butuh minum, itu semua konsumsi atau logistik itu disiapkan. Santri berperan juga di situ untuk memerdekakan Republik Indonesia. Oleh karenanya santri-santri sekarang, ayo kita mempunyai warisan, karena santri itu naibul ulama. Santri itu wakil atau pengganti ulama, karena nggak selamanya ulama yang sekarang ini hidup, karena manusia tidak hidup selamanya di dunia. Hidupnya ya temporer, sementara. Oleh karenanya siapa yang menggantikan ulama? Tentu santri. Maka santri ini dituntut bagaimana santri ini mempersiapkan diri untuk bisa menjadi orang yang berilmu, berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri ulama memang berilmu, mempunyai ilmu. Ciri ulama berakhlak, karena memang akhlaknya baik. Ciri ulama bertakwa, karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama'u, yaitu para ulama. Nah, sehingga mereka mempunyai ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Inilah yang harus disuri tauladani oleh para santri, termasuk santri di Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya ini, bisa mensuri tauladani para ulama. Dari ilmunya bagaimana tekun belajar, rajin belajar, bagaimana menghafalnya penuh dengan semangat, semangat kepahlawanan dan semangat perjuangan. Karena memang santri ketika pondok memang harus berkorban tenaga, berkorban pikiran, ya berkorban untuk menimba ilmu, untuk membaca, untuk menghafal dan seterusnya. Di samping santri juga mempersiapkan diri untuk bisa beraktivitas dengan berbagai kegiatan yang positif. Tentu didasari dengan akhlakul karimah. Karena moto kita sendiri kan punya akhlak, beribadah sempurna, berakhlak mulia, beribadah sempurna adalah karakter
dari siswa-siswi atau santri turun budak. Ini penting. Oleh karenanya santri harus seperti itu, mempersiapkan diri untuk mengisi kemerdekaan. Tidak ada lain adalah untuk betul-betul menuntut ilmu yang sungguh-sungguh, study hard, belajar sungguh-sungguh. Mungkin itu ya. Sebelumnya makasih Ustaz. Ini kan banyak saksi-saksi bisu bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya di Tugu Pahlawan Surabaya. Iya. Di situ kan ada tulisan bahwasanya merdeka atau mati. Mungkin ada makna tersirat dari kata-kata tersebut, Ustaz. Merdeka atau mati, ya secara mudahnya bahwa merdeka itulah adalah tujuan bagi setiap bangsa, bahkan setiap manusia. Manusia nggak ingin dirinya menjadi budak, menjadi orang yang tertawa, menjadi orang yang terpenjara. Setiap manusia ingin merdeka, maka merdeka ini penting. Makanya Islam mengajarkan kalau kamu melakukan kesalahan maka merdekakanlah budak, melakukan kejelekan merdekakan budak. Dalam beberapa kitab kuning dalam ilmu fikih itu ada kafarat yang harus memerdekakan budak. Berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kafaratnya, dendanya adalah memerdekakan budak. Artinya Islam ingin supaya tidak ada perbudakan di muka bumi ini. Semua orang ingin merdeka. Ini yang harus kita pahami. Tapi kemerdekaan seseorang ini juga dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kita tidak bisa semena-mena mentang-mentang kita merdeka. Umpama kita kemudian nyetel musik dengan volume yang sangat keras, yang banter gitu, sehingga tetangga sebelah terganggu. Malam-malam jam 11 malam nyetel musik. Saya merdeka, saya orang yang bebas. Tapi nyetel musik volumenya dikencengin, dikerasin. Malam-malam ada boleh. Kenapa? Huriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kemerdekaan, kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kemerdekaan, kebebasan orang lain. Umpama di sini lagi ada broadcast, ini lagi ada wawancara, lagi ada broadcast, atau ada santri 2 orang main bola di sini di depan kita ini kan. Oh, saya bebas, saya orang merdeka, saya orang yang bebas main bola di depan sini. Nanti kan tidak boleh, karena kebebasan mereka, kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka ini penting. Itu arti merdeka, bahwa kita harus tahu kondisi, tahu situasi tatkala kita mau berbuat, beraktivitas. Mati artinya bahwa tatkala kita menginginkan sesuatu yang baik, tentu ada pilihan hidup atau mati. Tapi mati sendiri itu adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Mati itu sendiri keniscayaan. Andai kata kita tidak berhasil membunuh musuh dalam peperangan ketika merebut kemerdekaan itu, maka kita akan dibunuh. Ya, mati itu biasa, karena manusia pasti akan mati. Maka kita tidak boleh takut mati, karena kita akan mati. Kalau takut mati, ya jangan hidup. Kalau takut hidup, ya mati saja. Jadi itu pedomannya. Manusia ini, kita ini tidak boleh takut mati, karena hidup pasti mati. Takut mati, ya jangan hidup. Takut hidup, ya mati saja. Nah, ini penting. Oleh karenanya kematian ini keniscayaan. Tapi bagaimana tatkala kita hidup ini, kita memaksimalkan diri kita ini untuk selalu berbuat hal-hal yang baik, berbuat berbagai kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, menanam berbagai pahala. Karena dunia ini sebetulnya ladang pahala. Dunia ini ladang untuk meraih, untuk meraup semua pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat kita akan panen. Yaitu di mana? Di akhirat.
Karena kita hidupnya di sini sementara, hanya temporer, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Al waktu asmanu minad dzahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Maka kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ij'al wala taksal wala taku wafilan. Fanadamatun ikbal liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Maka penyesalan itu akan didapat oleh orang yang bermalas-malasan. Itu ulama dari dulu sudah memiliki apa istilahnya, ungkapan seperti itu, memiliki kata-kata mutiara seperti itu. Sehingga mari sebelum kita mati, kita sekarang merdeka atau mati. Nah, sebelum mati ya kita merdeka, mari kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai kebaikan, berbagai kebajikan. Saya kira itu. Mungkin untuk pembahasannya cukup sekian, Ustaz. Mungkin ada wejangan untuk teman-teman santri dan pemirsa dari Hasanah Santri Nurul Huda. Iya. Terima kasih para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat dan para santri, khususnya santri Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya ini. Mari dalam kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini, mari kita tambah kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Hubbul waton minan iman. Dengan cinta ini kemudian kita menghargai, menghormati siapa saja yang menjadi saudara kita, sesama bangsa, sesama anak bangsa di tanah air Indonesia. Saling menghargai, saling menghormati, itulah penting demi wujudnya kesatuan persatuan, karena kita bineka tunggal ika. Yang kedua, mari kita rela berkorban pikiran, tenaga, bahkan berkorban harta, bahkan jiwa kita, kalau itu memang untuk kebaikan, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena apa? Karena mempertahankan keutuhan bangsa atau keutuhan negara, tanah air, itu hukumnya wajib seperti mempertahankan agama. Oleh karenanya ulama dulu mengajarkan kita seperti itu. Rasulullah sendiri disakiti tidak berkomentar, didustakan tidak komentar, didolimi tidak komentar, tapi ketika mau dikeluarkan dari tanah air Mekah, beliau kemudian berkomentar. Inilah tanda cintanya Rasulullah kepada tanah air. Maka ini penting, cinta dan rela berkorban. Dan kemudian para santri mengisi kegiatan-kegiatan ini dengan berbagai hal yang positif, dengan rajin belajar, dengan berbakti kepada orang tua, dengan menghormati guru, dengan mengadakan acara-acara yang positif, yang baik, semangat kebersamaan, semangat untuk meraih cita-cita. Ini semua harus ditanamkan dalam diri masing-masing para santri, karena santri ini naibul ulama, pengganti ulama yang akan datang, dan santri ini harus mempersiapkan diri mulai sekarang, sehingga harus menyingsingkan lengan baju untuk meraih cita-citanya. Dan para santri yang ada ini harus bahu membahu, bukan bahu membahu, bahu membahu saling bergandengan tangan untuk sama-sama ayo kita bisa lebih baik daripada yang kemarin, kita bisa lebih baik daripada tahun yang lalu. Meskipun dalam masa pandemi, mari kita tetap optimis, mari kita timbulkan percaya diri bahwa kita bisa untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat, baik untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk umat, untuk masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kekurangan kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pembahasannya pada hari ini. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nuha Online. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.